waris Surat Girig bersaksi kasus dugaan pemalsuan surat Gunawan Muhammad Jakarta. Zainal Arifin yang merupakan ahli waris Surat Girig C329 yang berlokasi di Pramuka Ujung, hadir untuk memberi keterangan terkait keaslian surat tanah yang dikuasakan kepada Gunawan Muhammad. Surat Girig ini menjadi pokok masalah sengketa lahan yang membawa Gunawan yang diduga memasukkan dokumen surat tanah hingga menjadi tahanan kota. Sejak 20 Juni hingga 14 Oktober 2024 itu yang disampaikan ke wartawan newviralkata.com Kamis 31 Oktober 2024, Zainal di depan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerangkan bahwa surat Girig tersebut adalah milik kakek buyutnya atas nama Ali. Surat Girig asli dari kakek buyut saya bernama Ali diserahkan ke Pak Gunawan untuk diurus dan dijual. Saya juga ikut menandatangani sebagai ahli waris. Jadi Gunawan hanya sebagai kuasa jual untuk mengurus tanah itu, terang Zainal. Kemudian Jaksa Penuntut Umum, JPU, menunjukkan kepada Zainal Abidin sebagai saksi di depan Ketua OINAL, di depan persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis, 31 Oktober 2024, Zainal mengaku keluarga ahli waris telah mendapatkan pembayaran DP sebesar 300 juta rupiah, setelah dibagi pada keluarga Zainal menerima 50 juta rupiah. Sudah ada DP sebesar 300 juta rupiah, saya menerima 50 juta rupiah perak setelah dibagi dengan ahli waris yang lain, terangnya. Sementara Effendi Simanjuntak selaku penasehat hukum sempat menanyakan kepada JPU terkait berita acara pelepasan gelang detektor tahanan kota dan penangguhan penahan terhadap Gunawan Muhammad. Menurut Effendi terjadi kesalahan dari surat tersebut karena menurut surat penetapan tertulis tanggal 14 Oktober 2024. Penetapan penangguhan penahanan Gunawan Muhammad, tetapi kenyataannya gelang detektor baru dilepas tanggal 24 Oktober 2024. Ada selisih 10 hari sejak tanggal penetapan dan pelepasan gelang detektor ini. Klien saya merasa dirugikan, ungkapnya. Ya nanti silahkan dimasukkan saja dalam pledoi, jawab Hakim Ketua Yusuf Pranowo. Selanjutnya sidang Anton Gunawan Muhammad masih akan berlanjut dengan menghadirkan saksi ahli yang akan dihadirkan JPU. Bang, aman, dikenali. Dengan Pak siapa tadi? Zainal Arifin. Terkait permasalahan ini, ya kan, saya juga sebagai ahli waris dan keluarga kaget mendengarnya. Karena kan sampai adanya pemasangan alat detektor segala gitu kan. Kita itu sampai kaget dan akhirnya mau memberikan kesaksian gitu Pak. Bahwasanya memang Pak Gunawan itu melakukan pemalsuan surat. Karena surat tersebut aslinya itu memang dari keluarga kita Pak. Seperti itu. Oh, jadi begini, pada waktu itu sore hari orang tua saya nelpon ya almarhum, Nal, ntar lu ambil surat, serahin ke teman gua tuh, yang akan gua kirim, kasih ke beliau, ntar biar dianterin bareng-bareng ke sana ke pengurus seperti itu. Jadi kalau umpamanya ada laporan pemalsuan segala macam itu, ya kayaknya itu nggak mungkin lah. Seperti itu. Di pemeriksaan saksi dari kita atau saksi adik yaitu dari mewakili saksi Pak Gunawan sebagai yang dihadirkan tadi dalam persidangan. Artinya Pak Zainal sudah menerangkan semua bahwasanya keberadaan Pak Gunawan itu hanya sebagai di dalam permasalahan tanah ini hanya sebatas kuasa jual ya. Artinya bukan sebagai kuasa hukum.
sudah dipertegas tadi dalam pemeriksaan, beliau ini adalah hanya mengurusi sebagai kuasa untuk bagaimana supaya lahan mereka itu bisa terjual. Itu yang dilakukan tadi. Nah, dan selanjutnya kita melihat saksi itu sudah benar mengatakan itu tadi, yang fakta sebenarnya Pak Gunawan itu ya seperti itu adanya. Saya pikir itu. Jadi selama dalam proses perjalanan jual beli yang dilakukan oleh Gunawan itu kepada sebagai kuasa, dia selalu update kepada pihak ahli waris, keluarga Jainal. Jadi nggak ada yang ditutupi, dia selalu memberikan masukan apabila atau report apabila ada yang terjadi dalam jual beli. Saya pikir itu. Ini terkait penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap terdakwa Gunawan, sudah jelas tadi kami pertanyakan waktu pada saat pelepasan penangguhan penahanan saudara Gunawan, waktunya kan bersamaan tuh 14 Oktober 2024, penetapan sama dengan berita acara yang dari kejaksaan. Artinya memang ada selisih pelepasan ring itu sampai 10 hari, tanggal 24. Sebenarnya menurut hukum acara itu sudah tidak bisa dibenarkan ya. Namun demikian tadi pertanyaan itu sudah kita ajukan masalah ini di depan persidangan. Hakim menyatakan silakan Anda sebagai kuasa hukum kita akan melakukan dan membuat di dalam pledoi nanti proses pelepasan penangguhan penahanan, pelepasan ring penangguhan penahanan saudara Gunawan. Saya pikir itu. Jadi kita nanti membuat dalam pledoi agar apa yang terjadi ini kita tuliskan di dalam pledoi kita, sehingga itulah nanti jadi pertimbangan hakim bagaimana memutuskan supaya Pak Gunawan ini bisa bebas menghukum, kira-kira seperti itu. Bang, kira-kira berapa proses lagi untuk menuju Pak Gunawan untuk bebas murni lagi setelah dari persidangan ini, Bang? Saya bisa kita lihat tadi kan sekarang ini adalah saksi ahli, nanti untuk berikutnya tanggal 11 November adalah saksi ahli daripada kejaksaan. Nah, mungkin dari saksi ahli nanti kami juga akan melakukan saksi ahli kami, tapi kami masih berunding dulu para terdakwa untuk berikutnya. Jadi kemungkinan 2-3 kali 4 kali lagi lah kita lihat dulu ke depannya seperti itu. Oke, untuk Pak langkah ke depannya seperti apa untuk lebih cepat lagi itu Pak prosesnya? Tetap prosedural. Ya kalau mengikuti proses persidangan bahwa saksi fakta hari ini sudah habis, baik dari itu atau dari para terdakwa. Untuk langkah selanjutnya prosesnya adalah diberi kesempatan JPU untuk menghadirkan ahli. Tadi sudah dijadwalkan bahwa ahli dari kejaksaan adalah tanggal 11. Setelah itu selanjutnya kesempatan saksi ahli dari para terdakwa, kemudian dari para terdakwa juga ada. Jadi minimal kita untuk sidang saksi atau ahli itu 2 kali sidang lagi. Setelah itu pledoi. Nah, pledoi pembelaan ini nanti yang sangat penting. Kita meyakini bahwa dari saksi-saksi yang telah dihadirkan yang mengarah bahwa para terdakwa menggunakan surat palsu itu sampai sekarang menurut hemat kami belum ada saksi yang menerangkan bahwa surat-surat itu palsu, kan begitu. Nah, mudah-mudahan nanti dalam pledoi kita bisa menyusun dengan baik, artinya para terdakwa lepas dari dakwaan. Di satu sisi saksi lain menyambung dari Pak Effendi mengenai penetapan penangguhan penahanan tadi. Dan memang Pengadilan Negeri sudah mengeluarkan penangguhan penahanan untuk para terdakwa tanggal 14 Oktober dan telah dilaksanakan oleh Kejaksaan juga tanggal 14 Oktober. Cuman yang jadi masalah di sini faktanya para terdakwa itu baru tanda tangan atau dilepas ring detektornya pada tanggal 24. Nah, hal ini tadi yang disampaikan sama Pak Effendi, keberatannya para terdakwa tersebut seperti itu. Alasannya apa?
tadi jaksa menerangkan hanya masalah teknis kan begitu. Nah, cuman hakim pun juga menyarankan karena ada keberatan itu silahkan nanti dimasukkan ke pledoi pembelaan. Saya kira itu. Oke. Terima kasih Bapak-bapak wartawan. Semoga semua berjalan baik ya.